Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat yang mesti kita rawat, yang mesti kita jaga, dan mudah-mudahan senantiasa terpatri dan tertancap di dalam hati kita. Kita berdoa kepada Allah agar keimanan kita semakin naik, agar keislaman kita semakin kuat. Shalawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada kita selaku umatnya yang berupaya dan berikhtiar sekuat tenaga untuk meniti sunnah-sunnah beliau hingga hayat kita berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, kita berjumpa dalam kajian ilmu di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, di hari yang ke-7, yang insya Allah pada hari yang ke-7 ini kita akan mengkaji terkait tentang golongan orang yang dirindukan surga. Tentunya tujuan setiap muslim dan muslimah hidup di dunia ini adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang begitu sangat indah, yang tentunya keindahan dan kenikmatan di dalamnya tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita sebagai manusia. Kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini begitu sungguh luar biasa, dan itu tidak apa-apanya, dan itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah nanti berikan di surga. Masya Allah. Tentunya kita semua berupaya dengan sekuat tenaga menjalankan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, menjalankan ibadah dengan seikhlasnya kepada Allah, dengan tujuan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita mesti mengetahui golongan manusia yang seperti apa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati naqar. Al-jannatu mushtaqata ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mat'am al-ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan. Yang artinya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, tali Qur'an, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran huwa hudalin nas. Al-Quran merupakan petunjuk bagi setiap manusia. Al-Quran pedoman yang di dalamnya la raiba fih, tidak ada keraguan. Penjelasan terkait tentang hal-hal yang Allah perintahkan dan penjelasan terkait tentang hal-hal yang Allah larang. Ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya pasti hidup kita akan senantiasa lurus, istiqamah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak sekali manfaat dari Al-Quranul Karim. Sebagai hudalin nas, Al-Quran juga sebagai syifa, obat bagi segala macam penyakit. Terlebih obat bagi hati kita, obat bagi batin kita. Ketika kita mengalami kegalauan dalam hati, ketika kita mengalami kegundahan dalam pemikiran kita, yarji'u ilal Quran, kembalilah kepada Quran. Niscaya Al-Quran akan memberikan kesejukan hati, akan memberikan ketentraman jiwa. Contohlah para generasi salaf terdahulu, bagaimana mereka membangun persahabatan yang kental dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran biiznillah akan memberikan manfaat kepada setiap yang membacanya, bukan hanya ketika di dunia, tetapi juga ketika nanti berada di alam barzah, dan tentunya fi daril akhirah, di akhirat nanti. Terlebih bagi mereka yang menjaga lisannya dengan membaca Al-Quran dan mengkhidbahkan dirinya untuk menjadi penghafal Quran. Di darul akhirah nanti mereka akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersahabat dan menghiasi hari-hari kita dengan Al-Quran, inilah golongan pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, perbanyaklah kita untuk qiraatul Quran. Tentunya bukan hanya kita membaca Al-Quran, tetapi juga mentadaburi, berupaya untuk memahami artinya dan berupaya sekuat tenaga untuk mengamalkan kandungan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Golongan yang kedua yang dirindukan Al-Quran adalah wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisannya. Lisan, lidah memang tidak bertulang, tetapi ini merupakan senjata yang amat sangat mematikan. Dari perkataan yang terkadang menyakiti orang lain, itu akan terbawa sampai waktu yang sangat lama. Kalau luka fisik, apakah tergores pisau, tergores paku dan lain-lain, itu mudah untuk diobati. Dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama, itu akan bisa diobati. Tapi kalau hati orang sudah tersakiti dengan lisan kita yang tidak terjaga, akan membutuhkan waktu lama untuk bisa memperbaiki sakitnya hati orang tersebut. Oleh karena itu, gunakanlah lisan kita ini untuk berkata hal-hal yang bermanfaat, untuk berkata hal-hal yang mengandung ilmu. Nabi mengatakan, lebih baik diam daripada engkau banyak bicara tapi tidak mengetahui sesuatu. Diam itu bukan berarti kita tidak mengetahui akan sesuatu, tapi diam bisa menjadi sebuah pilihan. Ketika kita merasa tidak mampu untuk memberikan pendapat yang baik, ketika kita merasa tidak mampu untuk memberikan argumentasi-argumentasi yang kuat, jagalah lisan kita dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat yang baik. Kita saling menyapa, kita saling mendoakan, kita saling memberikan nasihat kepada saudara kita, itu tentunya lebih baik. Jangan kita gunakan lisan kita ini dengan katsirul minal kalam, tapi tidak memiliki inti dan tidak memiliki isi. Itu yang kedua. Golongan yang dirindukan oleh surga adalah hafidul lisan, orang yang menjaga lisannya. Golongan yang ketiga adalah wa mat'in al-ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini hidup mereka kurang beruntung. Jangankan mereka untuk makan 3 kali dalam sehari, makan untuk 1 kali dalam sehari saja mereka masih mengalami kesulitan. Ini kita hidup di alam kemerdekaan. Bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita di Palestina yang diperlakukan sangat tidak adil
oleh penjajah terlaknat Israel. Dengan momentum puasa ini sebetulnya memberi peringatan bagi diri kita bahwa kita bisa merasakan betapa sulitnya penderitaan saudara-saudara kita yang dalam kelaparan, yang dalam suasana seperti di Palestina. Mereka berada di alam penjajahan yang begitu sangat-sangat menyedihkan. Kita doakan semoga saudara-saudara muslim kita di Palestina mendapatkan pertolongan Allah, dan segera Zionis terlaknat Israel Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ketika kita memiliki kelebihan rizki, ketika kita memiliki kelapangan materi, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita. Jangan pernah lupakan tetangga kita. Contoh yang paling gampang bagi kaum ibu-ibu, ketika memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Kuah tersebut ketika banyak bisa diberikan kepada tetangga-tetangga, ikut merasakan apa yang kita masak. Itu salah satu sunnah yang Rasul ajarkan. Terlebih ketika kita mendapatkan rizki yang lapang, ingatlah saudara-saudara kita, ingatlah tetangga kita. Makanya ketika kita budayakan saling memberi makanan, itu sangat baik sekali. Kenapa? Karena kita bisa memastikan atau bisa meminimalisir adanya tetangga, adanya saudara-saudara kita yang merasa lapar. Tentu sangat tidak elok dan sangat tidak manusiawi sekali ketika kita mengetahui saudara kita, tetangga kita dalam kesulitan ekonomi, dan bahkan mereka untuk makan 3 kali sehari pun sangat sulit. Kita terlepas dari semua itu, bahkan kita berfoya-foya dengan materi yang kita gunakan. Na'udzubillah. Janganlah seperti ini. Jangan tunggu kita membantu, tunggu materi kita berlebih. Jangan. Bantulah saudara kita, terlebih yang merasa kesulitan ekonomi, terlebih yang merasa dalam kondisi kelaparan, dengan harta yang sekarang pun kita memilikinya. Insya Allah dengan keikhlasan kita akan dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang ketiga. Sedangkan golongan yang keempat yakni washaim fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Subhanallah, kita sekarang berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita sekarang berada dalam kondisi ibadah shaum. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan shaum yang kita jalankan agar menjadi shaum yang berkualitas. Ketika shaum yang kita jalankan menjadi shaum yang berkualitas, ingat, kita menjadi golongan yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana shaum yang berkualitas? Shaum yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dicontohkan oleh generasi salaf terdahulu. Ingat, pernah disampaikan dalam video ini juga terkait tentang hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh rasa keimanan, dengan penuh pengharapan akan ujroh, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu keutamaannya. Selain itu apa? Keutamaan ketika kita berpuasa dengan baik, yakni apa? Dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara berpuasa dengan baik? Pertama, penuh dengan keimanan. Bagaimana penuh dengan keimanan? Ikhlaskan puasa kita karena Allah. Perbanyak ibadah-ibadah selama kita berpuasa di Ramadan ini. Jaga lisan kita, kuatkan niat kita. Jangan ketika kita berpuasa menggunjing orang masih terus berlangsung. Hasad pada hati kita masih terus terpelihara. Sifat bakhil pada diri kita masih terus terjaga. Bukan seperti ini. Niatkan kita berpuasa, aplikasikan puasa kita dengan ibadah, dengan penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dengan kita berpuasa lebih meningkat aktivitas keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa yang berkualitas adalah
betul-betul mengharapkan ujroh dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, puasa kita untuk Allah, bukan puasa kita untuk, maaf nih, atasan kita agar dibilang soleh, atau mungkin untuk sahabat kita agar dibilang alim. Naudzubillah. Niatkanlah puasa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berpuasa ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ganjaran pahala puasa yang tidak diketahui oleh kita, yang tidak diketahui oleh makhluk Allah lain pun, hanya Allah yang mengetahui. Inilah 4 golongan yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang menunaikan shaum atau puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya ketika kita berupaya menjadi salah satu dari 4 golongan ini, atau bahkan keempat-empatnya, subhanallah, insya Allah tujuan hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah akan betul-betul terarah. Tujuan hidup kita sebagai seorang muslim dan muslimah akan betul-betul terukur. Ikhtiar kita dilakukan dengan presisi yang kuat. Ikhtiar kita dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat. Insya Allah tidak ada banyak waktu yang sia-sia kita lakukan. Tidak ada banyak waktu yang mubazir kita lakukan. Kenapa? Karena tujuan kita sudah terfokus, tujuan kita sudah terukur bagaimana menjadi 4 termasuk golongan ini, atau menjadi salah satu di antaranya. Agar apa? Agar diri kita dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berupaya sekuat mungkin untuk menjadi orang-orang yang dirindukan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat senang sekali, kita sangat bersyukur sekali ketika nanti Allah mentakdirkan kita bersama Rasul Muhammad SAW, bersama keluarga-keluarga yang kita cintai, berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan hanya angan-angan, tapi mesti kita usahakan, mesti kita ikhtiarkan, dan kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.